Menurut Fortune, James telah mendeklarasikan diri menjadi seorang penginjil. Tugasnya menginjili bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Caranya mendirikan 1000 buah sekolah, yang mana sekolah-sekolah itu rencananya digratiskan. Nah, kalau ada sekolah gratis, pemerintah juga sudah menghentikan subsidi pendidikan, sekolah jadi mahal, yang masuk berebut ke situ siapa? Umat Islam. Dibeli pelajaran apa? Agama Kristen. Inilah kristenisasi melalui pendidikan. Itu sebabnya kemarin mereka menolak mati-matian Sistiknas. Dalam posisi seperti itu ada hal lain yang bisa kita tarik hikmahnya. Perjuangan Yahudi dan Kristen adalah dengan mengubah pola pikir seseorang, termasuk siapapun dia, termasuk tokoh kita, diperjuangkan sehingga ikut pola pikirnya, ikut Yahudi dan Kristen. Peristiwa Sistiknas kemarin membuktikan kepada kita ada seorang tokoh yang juga mengganjal Sistiknas, ikut dengan pola pikir mereka dengan menyatakan urusan moralitas bukan merupakan urusan negara. Akibatnya apa? Pendidikan agama pun sekarang 1 minggu hanya 2 jam saja. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, budaya bisa kita lihat contohnya. Tapi mohon maaf, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ada yang lupa, tolong saya diingatkan. Mau kan ngingetin saya, Pak? Ibu-ibu jangan juga mau kan? Itu Valentine Day itu tanggal berapa? Ya, 14 Februari. Kalau hari Natal tanggal berapa? 25 Desember. 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Maaf, saya nggak tanya beneran tadi, itu hanya tanya-tanyaan. Maksud saya apa sih? Mengajak kita semuanya, termasuk diri saya, ayolah kita bercermin diri. Kita ini lebih kenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri. Jujur-jujur aja deh. Di antara bapak ibu yang hadir, tolong saya tanya jujur, adakah yang tidak membuat program untuk akhir tahun nanti? Saya tanya deh, kebanyakan di antara kita itu sudah punya program nanti akhir tahun mau kemana, di mana, acaranya apa. Itulah kita. Tapi coba kita introspeksi, semua termasuk diri saya. Ketika malam 1 Muharram kita berbuat apa? Gak buat apa-apa. Persis 1 Muharram pun kalau kalender gak ada, kita juga lupa. Itulah, maaf, kondisi kita. Dan kondisi ini sudah diketahui oleh orang Kristen. Contoh lagi, 1 tahun yang lalu kalau saya bertanya kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu pernah tahu biarawati, suster? Ada yang bilang belum, 1 tahun yang lalu. Tapi masuk tahun 2003, seluruh tanah air kita kalau saya tanya, ibu pernah lihat biarawati? Tahu? Tahu. Dari mana? Film. Apa namanya? Dulce Maria. Semua. Itu film Dulce Maria, itu film propaganda gereja Katolik, tapi pemirsanya justru kebanyakan umat Islam. Sukses dia. Coba ibu-ibu ya, nanti buktikan, bapak-bapak silakan buktikan. Pulang dari kantor nanti sore, tanya deh kepada anak tetangga. Anak kecil tuh ditanyain, silakan tanya begini, kamu ingat Dulce? Ingat. Ingat Sinchan? Sinchan itu ingat. Kemudian ubah pertanyaan, kamu ingat Hasan dan Husin? Siapa? Maaf, itu anaknya orang Islam 7 turunan itu. Hasan Husin nggak kenal. Begitu juga ibu-ibu yang nggak pernah ikut majelis taklim, tetangga ibu, bapak, silakan ditanya. Ibu ingat Sisilia? Ingat. Betty Rafia? Ingat. Cassandra? Apalagi Cassandra nangis, saya ikut nangis kok. Maria Mercedes? Oh kenal. Silakan ganti pertanyaan.
Siti Fatimah radhiyallahu anha? Jawabnya hanya satu kalimat pendek, putri Rasulullah, titik. Nggak kenal lagi. Padahal sekali lagi 7 turunan Islam. Inilah kondisi kita. Sekali lagi, kondisi ini sudah diketahui oleh orang-orang Kristen. Contohnya, ada seorang pendeta Kristen Betani, pemimpin gereja Betani, namanya Dr. Suradi. Dia praktek di Jalan Proklamasi tiap sore, prakteknya praktek gratis. Pasien yang datang dipersilakan makan minum dulu sampai puas, kemudian diperiksa, nggak dikasih resep, langsung kasih obat. Pulang seringkali masih diberi transport. Dia dalam berbagai seminarnya mengatakan, jangan takut-takut mengkristenkan umat Islam, karena umat Islam yang paham Al-Quran jumlah mereka tidak lebih dari cuma 2%. Maaf, tidak lebih dari cuma 10%. Ingin saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira benar nggak yang paham Al-Quran tidak lebih dari 10%? Prihatin kan? Ini saya bawa kaset, berkenankah Bapak Ibu saya perdengarkan 1 menit? Boleh? 1,5 menit? Oh, boleh. Baik. Kaset ini, jangan nantang maghrib dong. Kaset ini, mari kita tebak. Dalam kehidupan kita ada 3 buah macam bacaan. Bacaan pertama, kitab suci Al-Quran. Bacaan kedua, puji-pujian. Bacaan ketiga, bacaan yang lain. Dari Ahmad sudah pernah dengar belum? Yang dengar, sekarang kita saksikan mereka yang belum tahu jawabnya apa. Kita saksikan bersama. Nah, mari kita tebak, ini bacaan apa? Al-Quran kah? Kira-kira apa? Pujian atau Al-Quran? Al-Quran atau pujian? Gimana? Al-Quran atau pujian? Pujian atau Al-Quran? Baik, banyak yang menjawab pujian. Coba kita saksikan, apakah ini Al-Quran, pujian, atau yang lain. Mari kita saksikan, kita cermati jawaban mereka. Dari jawaban mereka itulah kita bisa menentukan bacaan tersebut bacaan apa. Coba kita amati. Apa jawabnya? Haleluya. Coba sekali lagi. Haleluya. Jadi jelas haleluya itu bukan tilawatil Quran, bukan pujian. Haleluya adalah jawaban terhadap tilawatil Injil. Injil berbahasa Arab. Ini sekarang yang banyak sekali dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Termasuk sebelumnya, ini bagus kah? Indah? Indah mana dengan yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama. Sayangnya yang kita katakan indah ini bukan kaligrafi kita. Kedua-dua kaligrafi ini adalah kaligrafi Injil Matius. Dan sekarang sudah banyak sekali di sablon dalam kaos dan dijual dengan harga yang sangat murah. Dan yang berebut adalah umat Islam. Di Jalan Proklamasi, Bapak dan Ibu, sejak 1 bulan yang lalu, siapa yang lewat di Jalan Proklamasi, itu di traffic light di Proklamasi, itu ada laki-laki pakai baju koko, pakai kopiah putih, berjualan salib dan gambar-gambar Yesus. Ketika kemudian mereka ditanya, agamamu apa, begitu, kemudian mereka jawab, saya Islam. Loh, kalau kamu Islam, ngapain kamu kok dagangan seperti ini? Apa jawabnya? Semua mereka jawabnya sama, seperti sudah diatur jawabnya. Semua mereka menyatakan, daripada saya lapar,